Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan banyak menemukan peringatan akan berat dan pedihnya siksa api neraka. Tidak hanya satu atau dua ayat saja, akan tetapi begitu banyak ayat yang memperingatkan kita dari siksa api neraka. Dan sungguh, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan hambanya kepada sesuatu yang lebih keras dan lebih dahsyat dari api neraka ini. Demikian pula, Rasulullah SAW juga banyak memperingatkan kita sebagai umatnya tentang neraka dan siksanya, agar kita dapat terhindar darinya. Dalam surat Al-Lail ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, yang artinya, maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Kemudian juga dalam surat Al-Muddathir ayat 35 Allah berfirman, sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nu'man bin Bashir, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah dan berkata, saya peringatkan kalian dari api neraka. Andai kata seorang berada di pasar, ia akan mendengarkan suara tersebut dari tempatku ini. Dan waktu itu beliau membawa selendang yang tadinya berada di bahu, kemudian jatuh di kakinya. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya beliau SAW memperingatkan hal tersebut kepada umatnya. Pendengar dirahmati Allah, di dalam neraka terdapat api yang berlapis-lapis. Ahli neraka akan hidup di dalam lapisan api yang membara dan sangat mengerikan. Di atas mereka terdapat api, dan di bawah mereka pun terdapat lapisan-lapisan dari api. Karena sangat besar dan mengerikannya siksa api neraka, sehingga sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, andai kata ada yang menyeru dari langit, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semua masuk surga kecuali satu orang. Saya takut, kata Umar bin Khattab, bahwa satu orang itu adalah saya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdullah bin Mas'ud menggambarkan bagaimana keadaan saat neraka didatangkan di hadapan manusia. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat neraka jahanam itu akan didatangkan dengan 70.000 kendali. Tiap-tiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Maka pendengar, sungguh tidak terbayangkan dalam benak kita betapa besar neraka jahanam itu, sehingga memerlukan malaikat yang begitu banyak untuk memegang tali kendalinya. Bahkan kengerian neraka dapat dirasakan ketika neraka jahanam yang datang tersebut dari jauh telah memperdengarkan suara kemarahan dan kemurkaan, sehingga orang-orang yang banyak bermaksiat ketika di dunia yakin bahwa dirinya akan penuh hidup dengan kesengsaraan. Kemudian apabila neraka melihat para ahli maksiat yang akan memasukinya dari tempat yang jauh, para ahli maksiat tersebut akan mendengar kegeraman dan suara nyala neraka yang melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana bagaikan iringan unta yang kuning. Pendengar yang dirahmati Allah, harus kita sadari bahwa penghuni neraka yang sangat mengerikan tersebut adalah dari kalangan jin dan manusia. Maka sudah seharusnya kita berhati-hati dan bersikap sebagaimana sikap Umar bin Khattab, dan berusaha untuk selalu berhati-hati agar jangan sampai melakukan kemaksiatan, agar tidak terjatuh ke dalam api neraka. Dalam surat Sajdah ayat 13 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan kalau kami menghendaki niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi tetaplah perkataan dariku, sungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia secara bersama-sama. Selain ancaman neraka bagi kita sebagai manusia, kengerian tersebut juga ditambah adanya kabar bahwa neraka jahanam harus penuh dan tidak boleh tidak. Dalam surat Qaf ayat 30 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah
akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Maka neraka menjawab, masihkah ada tambahan? Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, dan setiap kalian merasa bahwa neraka Jahannam itu penuh. Padahal neraka Jahannam tidak akan penuh sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedua kakinya hingga neraka berkata, cukup, cukup, cukup. Ketika itu penuhlah neraka dan sebagian darinya menyempit dan penuhlah dia. Maka marilah kita berlindung, mohon dan berusaha agar jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan manusia yang akan menjadi pemenuh isi neraka. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana surga, neraka pun bertingkat-tingkat dan berderajat-derajat. Hal ini sebagaimana telah dikabarkan dalam surat An-Nisa ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Yang artinya, sungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Di dalam surat Al-Hijr ayat 44, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa pintu-pintu ini apabila penghuninya telah masuk, maka pintu tersebut akan ditutup. Dalam surat Al-Balad ayat 19 sampai 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Dalam surat Al-Humazah ayat 8 sampai 9, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Adapun pendengar dalamnya api neraka, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami bersama-sama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Beliau bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka, maka kalian mendengar suara gemuruhnya. Adapun berkenaan dengan panasnya api neraka, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, neraka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang panasnya. Neraka berkata, ya Allah, sebagian dari diriku telah memakan sebagian yang lain karena panasnya, maka berikanlah kesempatan kepadaku untuk bernafas. Maka diberikan izin untuk neraka Jahannam untuk bernapas dengan 2 kali napas. Napas di waktu dingin dan napas di waktu musim panas. Maka pada saat musim panas, saat yang paling panas itulah panasnya api neraka. Dan di saat musim dingin, yang paling dinginnya yang menusuk itulah dinginnya dari api neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim lainnya juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, panasnya api yang kalian Bani Adam nyalakan di dunia ini merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya api neraka Jahannam. Para sahabat bertanya, demi Allah, apakah itu sudah cukup wahai Rasulullah? Beliau bersabda, belum. Sungguhnya panasnya sebagian yang satu melebihi sebagian yang lainnya sebanyak 60 kali lipat. Kemudian juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 56, yang artinya, sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikian juga dalam surat Ma'arij ayat 11-16, Allah menggambarkan tentang pedihnya dan panasnya api neraka, yang artinya sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sekali-kali tidak dapat. Sungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupas kulit kepala. Wal'iyadzubillah. Pendengar dirahmati Allah, neraka Jahannam tidaklah seperti api di muka bumi ini. Dalam riwayat Imam Malik dan lainnya dikatakan, apakah kalian mengira bahwa api neraka Jahannam berwarna merah seperti api kalian?
sesungguhnya api Jahannam berwarna hitam seperti ter. Sedangkan penghuni neraka, mereka dalam keadaan terikat dengan rantai dan belenggu. Dalam surat Al-Insan ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai atau belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Kemudian dalam surat Al-Haqqah ayat 30-32 Allah juga berfirman yang artinya, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya, lalu masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Pendengar yang budiman, keras dan dahsyatnya siksa neraka Jahannam tidak berujung sampai di sini, dan jangan dikira bahwa siksaannya hanya seperti yang telah tergambarkan tadi. Akan tetapi siksaan di dalamnya berlipat ganda, dan terdapat berbagai macam siksaan dan kepedihan yang membuat bulu kuduk merinding dan membuat hati orang yang beriman gemetar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sungguhnya di neraka ada 6 ular bagaikan leher-leher unta yang menyengat seorang di antara penghuni neraka tersebut, maka ia mendapatkan panasnya selama 70 tahun. Dan di dalam neraka tersebut ada kalajengking yang besarnya bagaikan keledai, dan salah satu di antaranya kalajengking tersebut menyengat seorang dari penghuni neraka, maka ia mendapatkan pedihnya sengatan tersebut selama 40 tahun. Wal'iyadzubillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW juga bersabda, akan keluar pada hari kiamat leher dari api neraka yang memiliki 2 mata melihat, 2 mata mendengar, dan lisan berbicara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW juga bersabda, akan keluar pada hari kiamat leher dari api neraka yang memiliki 2 mata melihat, 2 telinga mendengar, dan lisan berbicara. Saya diperintahkan untuk menyiksa 3 orang. Yang pertama, orang yang sombong lagi keras kepala. Yang kedua, orang yang menyembah kepada selain Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang menggambar. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah kabar yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita mengenai kengerian dan kedahsyatan siksa neraka Jahannam. Mudah-mudahan kita dapat terhindar dari buruknya siksa api neraka dan dapat menikmati indahnya surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.